Hari ini kita akan belajar tentang kunci dan janji. Tentang kunci dan janji, sebelum kita melihat ayat firman Tuhan, kita mengenal Bapa kita, Tuhan kita sebagai Bapa, dan kita adalah anak-anaknya. Dan Dia sebagai Bapa, benar-benar Allah kita itu bertindak dan berlaku sebagai Bapa. Allah kita itu selalu melihat kita sebagai anak, makanya Tuhan itu selalu mendidik kita, mengasihi kita dengan keseimbangan. Kita baca dulu di dalam kitab Ayub 5 ayat 18. Oke, di rumah saudara bisa baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi tangannya menyembuhkan pula. Lalu kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 19. Firman-Nya berkata begini, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lalu di Mazmur 103 ayat 13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tadi di dalam Ayub 5 ayat 18 berkata bahwa karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Allah kita itu selalu mengasihi kita dengan keseimbangan. Dia bukan Allah sebagai Bapa yang gampangan, tetapi Dia juga bukan Bapa yang selalu memberikan aturan, hukum. Tidak. Dia berjalan dengan keseimbangan. Makanya dikatakan tadi, tangannya, misalnya tangan kiri, itu melukai, tapi tangan kanannya membebat. Tangan kirinya mukulin, nggak cuma mukul ya, tapi mukuli. Tetapi tangan kanannya menyembuhkan. Tuhan selalu berbicara tentang bagaimana keseimbangan. Makanya saya sering berbicara bagaimana hidup kekristenan kita juga berjalan dengan keseimbangan. Kalau tidak seimbang pasti jatuh di dalam mendidik anak. Juga kalau tidak seimbang pasti ada kegagalan. Nah, lalu apa hubungannya dengan janji dan kunci? Kita mulai melihat ya, di dalam firman Tuhan itu ada banyak janji Tuhan. Makanya Alkitab kita disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena di sana ada banyak perjanjian. Nah, kalau namanya perjanjian, berarti ada dua pihak yang harus sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Tuhan itu memberikan perjanjian. Kenapa? Gini ya, janji itu ada di balik pintu atau ada di sebuah ruangan yang terkunci. Dan untuk membukanya ada syarat-syaratnya atau ada kuncinya. Setiap janji Tuhan masing-masing punya kunci yang berbeda. Makanya setiap janji Tuhan ada syaratnya. Kenapa? Karena kita harus mengetahui, karena kunci itu membuat kita mulai tidak hanya meminta janji Tuhan digenapi, tetapi kita mulai mengerti ada bagian yang harus kita lakukan. Salah satunya contoh deh, sebelum kita melihat firman Tuhan yang lain di dalam Ulangan 28 ayat kedua. Di sini dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Segala berkat ini, kalau Bapak Ibu baca, masih ayat tadi, kalau Bapak Ibu baca, di situ di Ulangan 28, di situ dikatakan engkau akan diberkati keluar masukmu, engkau akan diberkati bakulmu, dan sebagainya. Tapi untuk mendapatkan berkat semuanya itu ada kuncinya atau syaratnya, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa sih janji Tuhan itu pakai syarat?
Kenapa janji Tuhan itu nggak langsung Tuhan genapi aja? Katanya Tuhan mengasihi. Kenapa harus pakai syarat? Kenapa janji Tuhan ada disimpan di sebuah ruangan yang terkunci dan untuk mendapatkannya kita harus menguncinya, harus cari kuncinya untuk bisa membukanya. Karena Tuhan memberikan janji dan janji itu hanya bisa dibuka dengan kunci-kunci yang sudah Tuhan tetapkan. Yang pertama, karena memaksa kita berubah. Memaksa kita untuk berubah dari cara hidup yang lama memasuki cara hidup yang baru. Memaksa kita untuk berubah dari karakter dosa menjadi memiliki karakter Allah. Dari kehidupan cara hidup dunia memakai cara hidup kerajaan Allah, sehingga kita dipaksa bisa melawan arus dunia karena budaya dunia dan budaya kerajaan Allah, cara hidup dunia dan cara hidup kerajaan Allah 180 derajat berbeda. Seringkali kita tidak punya keberanian melawan arus, tidak punya keberanian berubah. Itu sebabnya Tuhan memberikan persyaratan dalam setiap janjinya untuk memaksa kita mau tidak mau, kalau mau menerima janji Tuhan, kamu harus berubah. Karena di dalam setiap kunci itu ada karakter yang harus kita pakai. Contohnya ya, kita mulai melihat di dalam keselamatan. Untuk menerima keselamatan saja, ada banyak orang yang bilang begini, keselamatan itu gratis tanpa syarat. Salah, keselamatan itu ada syaratnya. Tuhan memang memberikan keselamatan gratis untuk semua orang. Tapi untuk menerimanya ada syaratnya. Kita baca di dalam Roma 10. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada syarat untuk kita diselamatkan, yaitu percaya dalam hati, tapi itu tidak cukup. Tapi juga mengaku dengan mulut, baru kita terima keselamatan. Kita bisa bayangkan, apabila keselamatan diberikan gratis seluruh dunia tanpa syarat, maka akan muncul karakter-karakter orang yang kurang ajar. Karena mereka tidak akan pernah mengakui bahwa satu-satunya Tuhan adalah Yesus. Hari ini saja ada banyak orang yang menghina Tuhan dan berkata Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau mereka semua diselamatkan tanpa syarat, maka semua orang akan masuk surga, tapi menolak yang punya surga. Makanya kenapa mereka harus diberikan syarat? Karena manusia itu ndablek, dikasih syarat. Kamu terima keselamatan hanya kalau berani mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya karena ada kuncinya keselamatan, hanya satu. Terima Yesus dan mengakui bahwa Yesus Tuhan. Tidak hanya dalam hati. Bagaimana dengan orang bisu? Orang bisu harus memakai bahasa isyarat yang orang lain juga tahu bahwa dia mengakui dalam hidupnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga mau tidak mau keangkuhan manusia dihancurkan. Sehingga dia akhirnya mengakui, aku orang berdosa. Kalau bukan karena Yesus, aku tidak beroleh keselamatan. Akhirnya punya keberanian
keberanian mengaku. Bahkan Alkitab berkata, barang siapa malu mengakui Yesus di hadapan manusia, Yesus juga malu mengakui dia di hadapan Allah. Kenapa? Karena Tuhan mau menghancurkan kesombongan manusia, merendahkan diri di hadapan manusia, bahwa engkau mengakui, walaupun dunia berkata Yesus bukan Tuhan, kamu harus berani berkata Yesus Tuhan, baru terima keselamatan. Jadi, setiap kunci itu membuat kita dipaksa berubah. Kunci yang Tuhan kasih persyaratan untuk menerima janji bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi kepentingan kita. Karena Tuhan ingin mengubah hidup lama kita menjadi memiliki gaya hidup yang baru. Kalau tidak ada syaratnya, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan, tapi tidak punya karakter Allah. Kita menjadi anak Tuhan, tapi karakternya setan. Makanya diubah dengan persyaratan. Tadi saya katakan syarat-syarat diberikan, kunci-kunci diberikan. Yang pertama untuk mengubah kita, yang kedua untuk keadilan. Nanti kita akan belajar tentang keadilannya. Kita sekarang buka firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 12. Di sini dikatakan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Hebat ya. Tuhan itu memberikan ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Orang tua yang mendidik anaknya dengan baik, yang mengasihi anaknya, dia itu akan memberikan didikan dengan seimbang. Mengasihi dan mendidik. Tidak hanya mengasihi, tidak hanya mendidik, tapi seimbang. Seperti ada orang tua, kalau mendidik anaknya, akan berkata, kamu boleh main game, tapi setelah belajar. Tidak belajar, tidak ada game. Boleh makan permen, tapi harus makan nasi dulu. Nggak makan, nggak ada permen. Tadi saya ceritakan di pagi hari, karena saya membaca ada seorang ibu di Facebook, dia nulis begini. Itu luar biasa, perlu dicontoh. Dia pakai peraturan. Bangun membersihkan kamar sendiri, dapat $2. Cuci piring sendiri dapat $2. Belajar tepat waktu dapat $2. Marah-marah tanpa sebab cranky dikurangi $2. Terus ditulis lagi, tidak belajar dikurangi $2. Sehingga dalam 1 bulan anak itu bisa dapat uang saku atau minus tergantung pada dia sendiri. Karena ada catatan kriminal selama sebulan. Sehingga walaupun anaknya 2 atau 5 sekalipun, orang tuanya kalau memberikan uang saku satunya $10, satunya $2, mereka tidak bisa berkata orangnya tidak adil karena sudah ada peraturan membuat mereka akhirnya terpaksa ngikutin aturan kalau mau menerima berkatnya. Dan mereka belajar bertanggung jawab dan tahu setiap yang dia lakukan ada konsekuensinya, baik atau tidak. Sama dengan Tuhan kita, semua janji ada syaratnya supaya kita tidak bisa berkata, Tuhan tidak adil. Tidak, karena semua janji Tuhan sama-sama terkunci. Yang mau buka harus membuka dengan kuncinya. Kuncinya apa? Perubahan cara hidup. Kita baca lagi di dalam firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 14. Dikatakan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tuhan itu memberikan syarat. Kita pada waktu terima Yesus, kita sudah menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Begitu percaya Yesus, langsung diampuni. Tetapi setelah kita diampuni, kita dipaksa memiliki karakter Yesus, karakter Allah yang mengampuni. Kamu juga harus mengampuni orang lain. Kalau kamu tidak mau mengampuni setelah kamu diampuni, maka ke depannya kamu berdosa, kamu tidak diampuni. Sehingga mau tidak mau, yang tadinya egois, manusia itu kecenderungannya merasa layak diampuni, tetapi merasa orang lain tidak layak diampuni. Suka menyimpan kesalahan, suka menyimpan pahit, bahkan mengharapkan kehancuran musuh-musuhnya. Tapi
Tapi Tuhan maunya kamu anakku, kamu harus punya sifat seperti aku. Mau tidak mau, kamu kalau mau diampuni, kamu harus mengampuni. Seperti tadi, mau main game, tidak bisa, tidak ada game tanpa belajar. Kamu mau diampuni, tidak bisa, harus ngampunin dulu. Syaratnya cuma itu. Akhirnya kita dipaksa tidak egois, supaya karakter Allah mulai kita pakai. Karena tidak ada jalan lain selain mengampuni. Lalu kita buka di dalam Matius 5, ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita ingin memperoleh kemurahan dari Tuhan, tidak ada jalan lain selain kamu juga harus murah hati. Orang dunia, manusia kecenderungannya selalu yang dipikirkan adalah me, and me. Aku, keluargaku, anakku, hartaku, semua tentang aku. Padahal firman Tuhan katakan segala bentuk kepentingan diri sendiri adalah dosa. Tuhan memaksa kita punya karakter Allah. Kamu harus murah hati. Kalau kepengen aku murah hati sama kamu. Kita mulai lihat di sini. Dipaksa menjadi anak-anak yang akhirnya punya karakter Allah. Kalau tidak, seperti tadi, kita akan menjadi anak Allah, tapi karakternya bukan karakter Allah. Malu-maluin bagi Tuhan, dipaksa. Kita lihat anak kerajaan di Inggris ya, untuk mantu-mantunya yang bukan dari kerajaan, begitu menjadi menantu kerajaan, mereka diajar cara bermake up, cara berpakaian, cara jalan seperti anak kerajaan. Karena tidak bisa tidak. Dalam hidup kita juga begitu. Lalu kita baca lagi, hari ini banyak ayat, tapi kan tinggal baca jadi enak. Di dalam Kisah Rasul 4. Saudara tahu pada waktu murid-murid Yesus dijanjikan Tuhan bahwa mereka akan dipenuhi Roh Kudus, dibaptis, itu pun ada syaratnya. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pada waktu Tuhan menjanjikan bahwa murid-murid Tuhan akan menerima kuasa saat mereka menerima baptisan Roh Kudus, itu pun ada syaratnya, yaitu tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Walaupun mereka melihat Tuhan dengan mata kepala sendiri, Yesus naik ke surga di atas awan-awan. Secara manusia pengen cepat pergi, cerita kepada banyak orang. Tetapi Tuhan tahu kuasa tidak bisa tinggal pada orang yang tidak punya penguasaan diri. Tuhan berkata, kamu harus menunggu dulu di Yerusalem sampai firman-Nya digenapi. Tuhan tidak berkata berapa lama mereka harus menunggu. Makanya mereka banyak berdoa di atas soto rumah, di loteng, bukan soto rumah ya, di loteng bersama teman-temannya menantikan hari ini, besoknya belum, nunggu lagi, masih belum. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengajar mereka arti percaya. Pertama. Kedua, mereka diajar untuk sabar. Ketiga, diajar penguasaan diri. Keempat, sedang diajar mengerti waktu Tuhan. Mereka diajar nunggu waktu Tuhan. Karena begitu mereka kepenuhan Roh Kudus dan mereka diutus dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, tanpa mereka punya penguasaan diri, mereka bisa gagal. Karena mereka harus tahu waktunya Tuhan, kapan pergi, kapan diam, kapan ngomong, kapan diam. Mereka harus percaya bahwa kalau Tuhan berjanji tidak pernah meleset. Makanya sebelum dipenuhi Roh Kudus, karakter mereka dilatih lebih dahulu. Sabar. Kalau saat itu salah satu aja si Petrus sudah pergi duluan, dia tidak akan mengalami baptisan Roh Kudus pada saat itu.
tapi karena kesabarannya. Jadi bukan karena kuasa itu saja yang membuat 3.000 orang bertobat saat mereka berkhotbah, tapi karena mereka sudah dipersiapkan karakternya, karakter Allah, yaitu penguasaan diri dan tahu waktunya Tuhan. Sabar. Kita mulai lihat kan, setiap kunci-kunci diberikan Tuhan untuk mengubah karakter kita, memiliki buah roh di dalam hidup kita. Lalu ayat selanjutnya, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, di sini berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Janji Tuhan adalah mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tidak dikatakan mintalah apa saja yang Tuhan kehendaki, tapi yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi kuncinya, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Tuhan sedang memaksa kita untuk mau tinggal di dalam Yesus. Dan Tuhan sedang memaksa kita supaya kita baca firman dan firman itu tinggal di dalam kita. Karena Tuhan tahu anak Tuhan suka berdoa, minta-minta, tetapi mereka tidak suka firman, tidak mau baca Alkitab. Jadi ini seperti Bapak, kamu minta apa saja, oke, saya kasih, tapi baca Alkitab. Tidak ada jalan lain, harus baca Alkitab. Itu syaratnya, mau dikasih, tidak mau, terserah, keputusan ada di tangan kita. Makanya nasib ada di tangan kita. Mau diberkati, mau buka janji Tuhan, ada kuncinya. Makanya setiap janji Tuhan kuncinya berbeda. Semua bicara perubahan karakter, perubahan cara pikir. Kita baca selanjutnya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Dikatakan, kalau mau doanya tidak terhalang, mau tidak mau, suami-suami harus hidup bijaksana dengan istrinya, dan menghormati istrinya sebagai teman pewaris. Kalau suami cuma memandang istri sebagai kelas nomor 2, berarti dia tidak memandang dia sebagai teman pewaris. Namanya teman berarti sejajar posisinya. Istri tetap harus tunduk, itu adalah bagian istri, bukan suami yang merendahkan istri. Bukan cuma istri yang menghormati suami menghormati. Kenapa ada ayat ini? Karena Tuhan tahu kecenderungan yang ada di dunia, manusia yang ada di dunia. Lihat, semuanya membuat perempuan kelas nomor 2. Tapi Alkitab mengajar, kalau kamu mau doamu dijawab, kamu harus hidup bijaksana dengan istrimu, menghormati dia sebagai teman pewaris. Karena Tuhan sedang mau mendidik setiap pria punya karakter seperti Yesus. Maka Yesus selalu berkata, biarlah kita memiliki perasaan dan pikiran yang terdapat pada Kristus. Kita sedang dipaksa untuk berubah. Amin. Oke, kita lanjutin. Di Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dikatakan kita, lihat ya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, pertama, percaya. Kedua, kamu harus percaya telah menerimanya. Baru itu diberikan kepadamu. Kenapa Tuhan kasih syarat kamu akan menerima apa yang kamu doakan? Kalau kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Kita sedang diajar oleh Tuhan percaya dengan apa yang kita doakan. Bukan berdoa untuk melupakan.
Dan Tuhan sedang mengajar kita bahwa kamu harus mampu melihat dengan mata iman apa yang belum terlihat. Kamu harus sudah bisa melihatnya. Kita sedang diajar mata yang bisa melihat walaupun belum ada. Karena kita sedang dipaksa, iman itu harus sudah bisa membayangkan walaupun belum ada, baru kamu akan terima. Makanya kalau orang sudah bisa melihat walaupun belum ada, dia bisa mengucap syukur walaupun jawaban doa belum ada. Makanya banyak orang berdoa tapi mulutnya terus mengeluh karena dia tidak bisa melihat dengan mata iman bahwa doanya sudah dijawab. Dan Tuhan maksa kita seperti Yakub. Yakub itu waktu dia berdoa supaya dia memperoleh bagian dari upahnya, dia sudah membayangkan nanti domba dan kambingku akan bercoreng-coreng, akan berbelang-belang, akan berbintik-bintik. Dan terjadi. Iman itu nggak cuma aku percaya, tapi mata kita harus sudah bisa melihat. Makanya orang percaya harus bisa berjalan dengan mata yang bisa melihat, yang orang dunia tidak bisa lihat. Itulah iman. Jadi Tuhan ajar, kamu akan menerima doamu. Pertama kuncinya, kamu harus percaya dengan doamu. Yang kedua, kamu sudah harus lihat. Itu sudah ada, baru kamu akan terima. Sehingga Tuhan ini sedang mendidik kita dari aturan-aturan yang Tuhan tetapkan. Ayat yang terakhir, Mazmur 24 ayat 4-5 dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dia akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kuncinya, tangannya harus bersih, hatinya murni, tidak penipu, dan tidak menjadi orang yang suka bersumpah palsu. Tuhan sedang mengubah kita untuk menjadi orang yang murni, bersih, tidak jahat kepada orang lain. Karena Tuhan membenci kejahatan. Kita ini diubah memiliki karakter-karakter Allah. Dari sini kita belajar ada banyak kunci-kunci yang berbeda. Tetapi ada satu kunci, yaitu master key. Satu kunci, tapi bisa membuka semuanya. Yaitu perkenanan Tuhan. Waktu hidup kita berkenan, tanpa kita membuka, Tuhan membuka buat saudara. Maka firman Tuhan berkata begini, Tuhan menyediakan roti untuk orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Padahal Alkitab berkata, orang malas jangan diberi makan. Tangan yang rajin mendatangkan kaya. Tapi Tuhan kasih roti buat mereka yang tidur, orang yang dikasihi. Karena pada waktu Tuhan berkenan dengan seseorang, waktu dia belum minta, kalau Tuhan tahu ini adalah yang dia butuhkan, Tuhan kasih bahkan dengan bonusnya. Salah satu contoh adalah Cornelius adalah bukan orang Yahudi, dia tidak kenal Yesus. Tapi dia selalu menolong orang Yahudi dan itu menyentuh hati Tuhan. Tuhan berkenan dengan apa yang dia lakukan, itu sebabnya hanya untuk Cornelius yang dianggap orang kafir bagi orang Yahudi. Tuhan turun kepada dia, mengutus malaikatnya bicara langsung kepada Cornelius, dan Tuhan mengutus Petrus untuk datang ke rumah Cornelius. Bahkan Petrus tadinya menolak karena bagi orang Yahudi, orang bukan Yahudi itu adalah orang kafir dan najis untuk masuk rumahnya. Tapi Tuhan mengutus dia dan keluarga Cornelius, dia dan semua teman-temannya yang hari itu datang menerima keselamatan. Sehingga Cornelius menjadi orang kafir pertama yang menerima keselamatan.
kekuatan dari Tuhan. Kita boleh lihat di sini betapa Allah kita itu Allah yang luar biasa. Kita sedang dipaksa untuk menjadi orang-orang yang berani untuk melawan arus dunia ini. Tuhan sedang memaksa kita berubah. Itu sebabnya firman-firmannya, janjinya, ada kunci-kunci untuk membukanya. Setiap janji Tuhan, kuncinya berbeda-beda. Tetapi ada master key-nya, yaitu kalau kita berkenan kepada Tuhan. Amin.